nikah itu adalah ibadah terlama, ibadah yang paling panjang dalam hidup seseorang. Tapi Ustadz, apa sih indikator paling realistis kalau seseorang tuh udah siap? Tapi yang siapnya apakah finansial juga atau ada yang lain? Saat kan kalau misalnya nikah kan bukan cuma tentang ngobrolin duit, kan? Pasangan itu adalah support system kita dalam menjemput ekonomi tadi. Mau nikah tapi aduh duitnya masih segini lagi Ustaz. Kalau cewek ini kan kayak ngerasa risky banget nih harus nunggu terus, padahal kita tuh butuh kepastian gitu lah kalau dari sudut pandang cewek. Dalam sejarah itu seorang wanita itu yang terbaik adalah yang memberikan mahar sedikit, ya, tidak menentukan harus ini harus itu. Puasa itu 30 hari, sholat itu ada 5 waktu. Nah, pernikahan itu sepanjang hidup. Banyak dari kita yang menunda pernikahan dengan alasan belum stabil, nunggu karir mapan, nunggu tabungan aman, nunggu semuanya sempurna. Nah, sebenarnya nunggu stabil itu langkah yang realistis atau hanya alasan? Indeks ekonomi, apakah menikah masih relevan dalam sudut pandang Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Al-Kisah, a safe place to build wealth in halal way with me Saskia and my brother Syahrul. Di sini kita bakal deep dive banget ngobrolin cerita-cerita yang relate dengan indeks ekonomi, yang pastinya relate dengan keseharian kita ya. Ya betul banget. Dan tentunya kita semua akan bahas itu dari sudut pandang Islam yang akan ngasih peace of mind dan bawa berkah. Betul banget. Dan kita bukan cuma berdua doang di sini. Betul. Kita udah hadirkan guru kita, our guide Ustadz Muhammad Ronli atau yang disebut dengan Ustadz MR. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kia dan Syahrul? Alhamdulillah sehat, baik. Kalau Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, afiat, berkah insyaallah. Gimana nih? Ada cerita apa nih pada episode Al-Kisah kali ini? Oke, untuk episode ini tentunya relate banget untuk generasi muda nih Ustadz ya. Apalagi yang ngerasa takut nikah indeks ekonomi nih Ustadz. Jadi ceritanya nih banyak tentang perempuan nih yang menunggu lelakinya atau pacarnya gitu. Dia katanya mau nunggu-nunggu terus mau nikah gitu. Tapi kayak cowoknya ini nggak ngasih kepastian nih Ustadz, padahal orang tua si ceweknya udah nanya-nanyain terus. Tapi kata si cowok nanti aja deh, belum siap, nanti gimana nih tanggungan rumahnya, terus juga gimana nanti besarin anaknya, kan aku secara ekonomi belum mapan nih gitu. Nah, gimana nih Islam melihat itu sebagai panduan di hidup kita nih Ustadz? Kan kalau cewek ini kan kayak ngerasa risky banget nih harus nunggu terus, padahal kita tuh butuh kepastian gitu lah kalau dari sudut pandang cewek. Tapi dari sudut pandang laki-laki kan Syahrul gimana ya? Kan secara rasional gak masuk nih di logikanya buat berkeluarga gitu. Mau nikah tapi aduh duitnya masih segini lagi Ustaz. Belum mikirin pesta yang gimana, aduh pusing deh. Jadi itu gimana itu Ustaz? Pandangannya? Baik, bahwa pernikahan itu adalah merupakan sunnah ya. Itu yang harus kita garis bawahi. Sunnahnya Rasulullah adalah menikah. Dan menikah ini bukan perkara harus punya uang banyak dulu. Menikah ini nggak mesti harus punya rumah dulu. Menikah ini bukan harus settle dulu secara ekonomi atau finansial. Tapi nikah ini adalah merupakan salah satu keberanian kita untuk menyempurnakan agama, meninggalkan satu hubungan yang mungkin dalam pandangan Islam ya itu istilah pacaran atau mungkin apa istilahnya membangun relationship yang terlalu berlebihan. Itu memang harus ada batasan. Di Islam ada namanya ta'aruf. Ada tata caranya bagaimana kita mengenal calon pasangan kita. Yang perlu digarisbawahi adalah pasangan itu adalah gambaran dari diri kita sendiri sih. Kalau pengen dapat suami yang soleh buat Saskia ya harus bagaimana Saskia menjadi istri menjadi pribadi yang soleha dulu. Maupun Syahrul misalnya gitu ya, pengen punya pasangan yang solehah. Nah, bagaimana Syahrul bisa menjadi orang yang soleh. Nah, yang terpenting adalah buat kalian memang kadang dihadapkan dengan ekonomi yang begitu sangat luar biasa hari ini ya. Dolar yang terus melonjak ya, meroket. Wah, luar biasa. Saya tadi cek tuh 18.000 sekian hari ini ya. Masya Allah ya. Mungkin pas Syahrul nikah bisa 19.000. Aduh, iya lagi. Jadi itu sebuah tantangan. Tetapi yang jelas bahwa kita bisa melihat bagaimana
Islam tidak memandang itu semua dari harta. Islam tidak memandang itu semua dari harus seorang itu memiliki dulu. Bahkan dalam sejarah itu seorang wanita itu yang terbaik adalah yang memberikan mahar sedikit, ya, tidak menentukan harus ini harus itu. Nah, itu adalah sebuah perjalanan yang juga harus ditempuh, ya, bagi seorang wanita, bahwa yakinlah bahwa dengan pernikahan itu akan membuka pintu rizki. Ya, kenapa? Karena dia ingin mencari jalan yang halal, pengen membangun sebuah hubungan yang memang direstui oleh Allah dan tentunya mencontoh daripada Rasulullah SAW. Maka poinnya adalah bagaimana pernikahan itu jangan menjadi hambatan terhadap masalah ekonomi. Mau contoh? Boleh. Kalian pernah nggak ngelihat orang tua kalian? Iya. Ya, ketika pada saat dulu dia nggak seberhasil hari ini, punya rumah, punya kendaraan, bisa menyekolahkan kalian. Tetapi dengan dasar mereka yakin bahwa ini adalah merupakan menyempurnakan agama dan dia selalu meminta kepada Allah. Maka pasangan itu adalah support system kita dalam menjemput ekonomi tadi. Ya, maka ada orang yang kemudian merasa tidak tenang. Ya, kenapa? Karena dia selalu membiarkan hal-hal kecil padahal itu sesuatu kesalahan. Ini hubungan ini sebenarnya diridhoi nggak sama Allah? Rasulullah bolehin nggak ya? Dan mungkin itu juga menjadi penyebab rizki kita kemudian akhirnya terhambat. Karena ada kesalahan-kesalahan kecil, kemaksiatan-kemaksiatan kecil yang tidak kita benarkan. Nah, maka dengan pernikahan ini kita akan belajar bagaimana menjemput rizki dengan cara yang halal, ya. Ada istilah itu pacaran setelah nikah. Ya, dulu pernah saya baca buku itu. Itu pacaran setelah nikah itu lebih enak ketimbang pacaran sebelum nikah. Ya kan, ada perbuatan dosa, ada perbuatan yang kemudian membuat orang tua tuh kemudian akhirnya juga nggak restu dengan pasangan kita karena terlalu over dan lain sebagainya. Nah, indis ekonomi memang jangan jadikan bahwa masalah ekonomi penghambat untuk nikah. Yakinlah bahwa dengan menikah, insya Allah Allah akan bukakan pintu rizki dari sudut yang nggak pernah disangka-sangka. Itu dekat dengan Allah, maka rizki itu akan datang kepada kita. Dan setiap pasangan itu membawa rezekinya masing-masing. Ya, si perempuan bawa rizkinya, yang laki bawa rizkinya, sehingga perpaduan ini 1 tambah 1 berapa, Rul? 2. Nggak ada 1 tambah 1 0, 1 tambah 1. Nah, itulah yang perlu menjadi dasar bahwa pasanganku membawa rezeki dan aku pun juga membawa rezeki, dan rezeki itu akan berkumpul menjadi berkah dan kemudian bisa mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oke. Jadi sebenarnya nikah itu ya justru malah membawa berkah ya. Betul. Kayaknya sempat pernah mungkin koreksi juga ya Ustaz. Katanya kalau pernikahan itu untuk menyempurnakan agama itu salah satunya adalah dengan menikah. Itu benar Ustaz? Betul. Ya. Jadi karena kita ini dibilang itu pasangan kita adalah belahan jiwa kan. Nah, berarti masih terbelah nih. Oh iya ya. Nah, setelah kemudian menikah maka menjadi sempurna, menjadi utuh, menjadi sempurna agamanya seseorang dengan pernikahan. Dan ada kisah gitu ya, ada sahabat Rasulullah yang datang kepada Rasulullah, dia mendeklar bahwa dia ingin setiap hari itu untuk mendirikan sholat terus. Juga ada sahabat Rasul yang dia ingin mendeklar bahwa saya dalam hidup saya pengen puasa terus gitu. Dan ada lagi satu sahabat yang kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nggak mau menikah dalam hidup saya. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa an-nikahu sunnati. Nikah itu merupakan sunnah. Nikah itu merupakan sunnahku, kata Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan golonganku, kata Rasulullah. Nah, jadi kita sedih kalau seandainya kita bukan termasuk golongan Rasulullah, ya, bahwa nikah ini adalah siarnya para nabi, ya, dengan menikah kemudian dapat anak, lalu kemudian Islam akhirnya bisa berkembang. Ya. Ini adalah merupakan salah satu untuk siar, ya. Ya, kemudian juga bahwa pernikahan ini adalah sebagai pembuka rizki, dan kemudian nikah ini membuat kita hidupnya menjadi tenang. Makanya kalau kita lihat ayatnya itu mawaddatan warahmah, ya. Artinya apa sih? Kadang kalau kita masih sendiri
kita mau cerita sama siapa? Nggak mungkin kita cerita sama orang tua kita terus. Benar sih. Udah berapa tahun kita dipelihara, dijaga, ya? Oh, saya curhat juga. Iya. Ya Allah, nggak kasihan apa? Benar. Malah sekali cerita udah langsung kepikiran terus lagi. Nah, Aduh, diulang terus tuh diulang ceritanya. terus. Ya. Jadi itu yang harus betul-betul kalian pikirkan. Itulah pentingnya kita menjadikan pernikahan itu menjadi salah satu prioritas yang harus ada di apa istilahnya waitlist ya waitlist yang punya wishlistnya kalian gitu. Kalian ingin menikah ini di usia berapa, dalam kondisi yang seperti apa. Nah, kalaupun misalnya nggak sesuai dengan harapan, tetapi tetaplah jadikan nikah itu menjadi prioritas untuk kalian. Gitu, Saro dan juga Kia. Kayaknya kalau melihat dari ceritanya Ustadz MR nih, Ustadz MR kan sebenarnya juga bisnismen ya. Terus juga udah menikah kan. Dulu tuh sebelum Ustadz ini menikah gitu ya, dan akhirnya punya bisnis sekarang itu, emang awal mulanya juga belum siap atau gimana nih Ustadz? Oh iya, jelas. Cerita Ustaz. Pertama, ini jadi curcol ya. Kalian ngasih insight nih, ternyata bisa loh kita nikah dan sambil berkarir juga, ini biar jadi contoh ke teman-teman semuanya. Kalau semuanya bisa dilakuin sambil nikah. Ya, jadi para teman-teman sekalian Alkisah, sahabat Alkisah, dulu tuh saya nikah tuh di usia 24 mau 25. Awalnya tuh pengen mengikuti sunnah Rasul, ya kan. Cuman memang waktu itu istrinya nggak 40 kayak Khadijah ya, bukan janda juga gitu. Nah, tapi semangatnya adalah bagaimana menikah itu adalah menjadi sesuatu jalan saya untuk menjadikan karir dan lain sebagainya, dakwah saya itu benar-benar bisa bermanfaat. Tujuannya adalah untuk menghindari tadi, bagaimana saya menghindari kemaksiatan. Nah, itu semangatnya. Sampai pada akhirnya pada saat itu istri saya masih semester 4 ya, waktu itu belum jadi istri, masih calon. Kemudian saya pun lagi menyelesaikan studi S2. Nah, akan tetapi pada akhirnya kami punya keinginan yang keras untuk betul-betul menjemput cara rizki yang mungkin yang Allah ridhoi, maka dengan jalan pernikahan itu. Dan pada akhirnya alhamdulillah pada saat usia 2 tahun pernikahan kami dikaruniai seorang anak, dan pada saat itu istri dari semester 4, berarti kan 2 tahun itu dia menyelesaikan S1-nya dengan predikat cum laude, alhamdulillah. Jadi ini buat motivasi ke teman-teman, nikah itu nggak menghambat seseorang untuk tetap berprestasi gitu ya. Dan ada fotonya tuh. Jadi ketika lagi habis wisuda ngendong anak saya yang pertama. Itu salah satu pengalaman empiris ya, ya bahwa ternyata menikah muda itu indah gitu ya. Dan alhamdulillah kita di usia kita sekarang kita sudah bisa traveling gitu ya. Ya di anak-anak yang mungkin sudah mulai bisa diajak untuk jalan. Kita sering yang mulai dari Singapura, Malaysia, kemudian ke Thailand sampai ke Saudi ya, kemudian sampai ke Eropa. Nah, jadi itu salah satu nikmat ya. Karena apa? Itu tadi rizki itu min haitsu la yahtasib ya. Padahal mungkin di satu sisi rumah pun akhirnya dipermudah sama Allah dengan caranya kita memiliki rumah, kemudian memiliki kendaraan, itu semua datang. Ya. Jadi kalau Allah udah ridho terhadap apa yang mungkin kita benar-benar coba di halal way tadi, kita coba pengen jalan yang benar gitu, sehingga akhirnya rezeki itu sangat mudah. Aduh, jadi curhat nih. Oke, keren. Berarti ya dari nikah itu justru malah jadi bisa bisnis malah lebih berkembang gitu ya. Betul. Keren banget ya. Ustaz. Dan paling penting adalah kebersamaan tadi. Ketika kita udah buat anak sekarang tuh financial freedom ya. Ya, saya belum orang yang benar-benar punya segalanya, tetapi saya udah punya waktu untuk berkumpul sama mereka ya, dengan finansial yang alhamdulillah kita syukuri ya. Syukuri bahwa ada rezeki yang memang Allah masih berikan kepada kita dengan usaha-usaha kita. Dan kita fokus juga tetap untuk mendidik anak kita, memberikan lingkungan yang terbaik, kemudian memberikan pendidikan yang terbaik ya, supaya mereka tumbuh dalam sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Oke, siap. Berarti nikah ya, kalau nikah itu bukan berarti bukan cuma tentang satu orang doang, tapi bisa berdiskusi jadinya. Karena sama-sama sejalan, akhirnya malah jadi usahanya malah lebih bagus lagi. Karena tadi udah dibilang juga kan 1 tambah 1 itu 2 gitu kan, bukan 0 atau 1 gitu. Secara kodratnya.
juga untuk saya sama Syahrul juga ya. Iya. Kalau nikah itu juga dianjurkan. Iya. Ya. Oke, tapi Ustadz apa sih indikator paling realistis kalau seseorang tuh udah siap Baik. secara finansial untuk menikah nih di zaman sekarang? Karena kan kayaknya, aduh, udah serba mahal banget ya Ustadz, realistis aja deh gitu. Ya. Baik. Tapi Indikator siapnya tuh. nah siapnya. Tapi yang siapnya apakah finansial juga atau ada yang lain? Saat kan kalau misalnya nikah kan bukan cuma tentang ngobrolin duit, ya kan? Betul. Jadi ini case-nya yang diceritakan oleh Kia ataupun juga Sahrul ini masih dalam point of view-nya bagaimana finansial itu menjadi salah satu hambatan ketika orang ingin menikah. Tapi ada juga orang yang finansialnya udah oke, ya kan? Uangnya ada, bahkan udah disiapin juga rumah, bahkan udah disiapin tabungan dan segala macam. Tapi kok belum dapet nih jodohnya. Berarti kan bukan itu juga yang menjadi penghambat gitu ya. Berarti ada faktor lain. Nah, faktor lain itu adalah bagaimana dia tadi aspek kematangan dia untuk dia memahami bahwa seberapa prioritas pernikahan dalam hidup dia ya. Jadi bahkan orang-orang sekarang itu saking sibuknya, ini yang perlu digarisbawahi ya, itu dia jadi workaholic, kemudian dia nggak mau jadiin prioritas itu, dia pengen asik aja, enjoy aja gitu. Karena nikah itu isinya itu paling ya apa sih gitu kan, cuman ngimbangin pasangan dan lain sebagainya. Padahal yang perlu diketahui oleh teman-teman ya, ini sebagai pesan saya di Al-Kisah, nikah itu adalah ibadah terlama, ibadah yang paling panjang dalam hidup seseorang, pernikahan. Nah, jadi kalau misalnya puasa tuh 30 hari, sholat tuh ada 5 waktu. Nah, pernikahan itu sepanjang hidup. Masya Allah. Sepanjang hidup bersamamu. Iya, bener-bener. Jadi lagunya Maher Zain. Iya. Gitu. Oh, jadi dengan nikah akhirnya karena ibadah. Nah, poinnya di situ. Jadi ketika kita mencari nafkah, mencari rizki, mencari sesuatu yang kita bawa ke rumah, dan itu dinilai ibadah di sisi Allah. Ya kan? Makanya tadi kalau seandainya kita paham bahwa pernikahan itu adalah merupakan salah satu penyempurna, yaitu dilengkapi, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau pada pembahasan sebelumnya kita memahami konteks rezeki itu kan nggak uang aja kan. Nah, jadi dalam pembahasan ini termasuk kita mendapatkan jodoh itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa rezeki, jodoh, kemudian kematian seseorang itu udah ada catatan ataupun garis dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana kita menjemput itu semua? Akan seperti apa kita meng-closing itu semua untuk kita dapatkan. Nah, poin-poin ini menjadi sebuah pegangan buat kita ya, dengan adanya pemahaman bahwa oh, ternyata nikah itu bukan hambatannya itu dari sisi finansial, tetapi juga ada ternyata kita nih masih memandang takut pasangan kita ini akan membuat kita jadi berubah sikap dan lain sebagainya. Ya, saya kasih contoh misalnya nih, gambaran ini. Ini kenapa jari ruas ini masih kosong? Nah, karena untuk diisi oleh pasangan kita. Jadi penuh dan erat. Nah, gitu. Bener lagi. Aduh, masih tangan sendiri lagi tante. Iya, bener lagi. Oke, seru banget nih pembahasan kita nih hari ini nih. Udah banyak banget insight yang daging semua tentang pernikahan, ngomongin tentang juga reminder buat kita generasi Gen Z ini yang belum nikah-nikah. Oke, sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini, kita ada satu episode, satu ayat buat yang edisi kali ini nih. Mau baca ayat apa ini? Untuk kita ingat di surat Ar-Rum ayat 21, kita baca, nanti kita pahamin maknanya bahwa tujuan dari pernikahan itu adalah untuk membuat seorang itu menjadi mawaddah warahmah, menjadi tenang, sakinah ya, samawa, yaitu adalah merupakan salah satu dampak yang kita bisa rasakan. Ya, kalau sampean ataupun teman-teman semua masih suka kena andilau antara dilema dan galau, Adilah. masih suka sering sedih ya, gundah gulana, maka salah satu obatnya adalah insya Allah dengan menikah ini menjadi tenang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, saya Saru Syahril di sini. Saya Saskia di sini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.